Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya meminta untuk memimpin doa Mas Ilham. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk kepada Mas Ilham karena sudah memimpin doa. Kemudian yaitu saya akan mengecek kehadiran atau presensi. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Anto. Siapa Pak? Anto berangkat. Anto? Kenapa itu? Anto katanya katanya. Justru Pak, Ya, Pak. justru katanya pelajaran PS Pak. Ya, siap-siap. Tapi Kemudian yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, para siswa atau murid silakan berdiri. Berdiri. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terima kasih. Ya. Silakan dipersilakan duduk. Terima kasih karena sudah menyanyikan yang banyak. Ya, untuk materi hari ini yaitu mengenal sifat elastis juga. Apakah ada yang tahu apa? Karet. Yang elastis itu? Karet Pak. Pengertiannya? Karet. Iya, betul sekali, karet. Pengertiannya apakah ada yang tahu? Benda yang ditarik itu mulur Pak. Kurang tepat. Benda yang ditarik itu Jadi ini Pak, jadi ini ya para siswa. Pak. Pengertian elastis ya bisa dibaca Mas Ilham biar tahu pengertiannya. Pengertian elastisitas. Elastisitas. Benda kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya, kemudian dilepaskan. Benda dan elastis memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk aslinya tanpa Iya, terima kasih. Yang kemudian itu contoh benda elastisitas. Ya boleh dibacakan Mas Alpen. Waduh. Agak Atau benda salah. elastis, karet bola, pegas, bola basket, dan tali mereka semua dapat meregang atau terkekal tetapi kembali ke bentuk semula. Ya, terima kasih. Kemudian yaitu hukum, oke, dan konstanta pegas. Itu apa Pak? Gambar apa Pak? Hukum apa itu? Hukum Iya Kak, itu namanya itu oke selalu itu loh. Iya, betul. Hukum oke. Hukum menyatakan bahwa daya yang diperlukan untuk meregangkan atau menekan benda dibanding dengan perpanjangan atau pemampatan gas. Semakin besar daya yang diberikan, semakin besar perpanjangan atau pemampatan. Itu konstanta pegas. Konstanta pegas atau K biasanya adalah ukuran kekuatan kekakuan pegas. Semakin besar konstanta pegas, semakin besar daya yang dibutuhkan untuk meregangkan atau menekankan pegas. Gitu. Paham kan? Siap. Kemudian itu rumus hukum oke. F sama dengan Kx, di mana F adalah daya, K adalah konstanta pegas, dan X adalah perpanjangan atau pemampatan. Kemudian itu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Ada berapa Mas Katik? 3. Oh 3, betul sekali. Yang pertama Pak William. Jenis material. Ya, Suhu. sekalian dibacakan ukurannya. Yang saya bacakan adalah gaya dan tegangan Pak. Kemudian yang kedua yaitu suhu. Suhu dapat mempengaruhi elastisitas. Ketika suhu meningkat, elastisitas material biasanya berkurang. Jadi ketika suhu meningkat, elastisitasnya berkurang. Itu loh. Hal ini karena energi panas dapat melemahkan ikatan molekul. Bapak tegang ya. Semakin besar daya yang diberikan pada suatu benda, semakin besar perpanjangan atau pemampatan. Namun jika daya terlalu besar, benda tersebut akan mengalami
deformasi permanen atau bahkan patah. Kemudian yaitu jenis-jenis bahan elastis. Yang pertama yaitu karet. Karet adalah bahan elastis yang sangat fleksibel dan dapat diregangkan hingga beberapa kali panjang aslinya. Yang kedua yaitu logam. Beberapa logam seperti baja dan perunggu sangat elastis dan kuat, membuatnya ideal untuk aplikasi struktural. Yang terakhir yang ketiga apa Mas Katik? Serat. Oh serat, tidak. Penjabarannya? Serat seperti ini ya, dan presiden juga dikenal dengan salah satu agak ini digunakan dalam pembuatan pakaian tali dari kain elastis. Ya, tepat sekali. Terima kasih. Kemudian aplikasi bahan elastis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu peralatan olahraga seperti bola, sepatu, dan raket. Tenis menggunakan bahan elastis untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan. Yang kedua yaitu konstruksi jembatan, gedung, dan struktur lainnya menggunakan bahan elastis untuk menahan tekanan dan getaran. Yang ketiga yaitu elektronik. Layar sentuh smartphone, keyboard, dan kabel menggunakan bahan elastis untuk fleksibilitas dan daya tahan. Dan yang terakhir yaitu kesehatan. Perban elastis, tali gigi, dan alat medis lainnya menggunakan bahan elastis untuk mendukung dan memperbaiki fungsi tubuh. Ya, itu adalah aplikasi bahan elastis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu karakteristik bahan elastis. Kekuatan dan kelenturan. Yang satu kekuatan. Kekuatan elastis mengacu pada jumlah gaya yang dapat ditahan oleh suatu benda sebelum mengalami deformasi permanen. Yang kedua yaitu kelenturan. Apa maksudnya kelenturan? Elastis. Ya, kelenturan. Elastis mengacu pada jumlah yang gaya yang dapat diraih untuk berubah bentuk tanpa mengalami Ya, yang itu kekuatan dan kelenturan. Bahan elastis yang kuat biasanya lebih kaku dan mudah lentur. Bahan yang lebih lentur biasanya memiliki kekuatan yang lebih rendah. Ya, kemudian yaitu tentang uji elastisitas, metode dan teknik pengukuran. Yang pertama yaitu pengukuran perpanjangan. Perpanjangan pegas diukur menggunakan penggaris atau alat ukur panjang lainnya. Yang kedua yaitu pengukuran gaya. Gaya yang diberikan pada pegas diukur menggunakan alat seperti neraca pegas atau dinamometer. Yang terakhir yaitu analisis data. Data uraian dan gaya. Oke, selanjutnya. Oh ya, di sini saya akan memberikan tugas. Saya akan membagi menjadi beberapa ya, menjadi 4 kelompok. Dan depan sama belakangnya aja lah, biar gampang. Dan di sini saya sudah menyiapkan kertas pertanyaan dan di sini di sebelah kiri menyiapkan kertas jawabannya. Dan kemudian ditempelkan di sini. Di sebelah sini pertanyaannya, sebelah sini jawabannya. Oke kan? Berarti kan? Susah nggak Pak? Dikirim ya. Saya beri waktu 12 menit untuk mengerjakannya itu. Oh, dan ini lemnya itu nggak ada lemnya, tidak bisa terempel. Ini lemnya ya, kalau menempelkan Bentuknya apa? dari guyong. Gimana Pak itu Pak? Tadi Pak, sebenarnya Pak, nggak maksud saya Pak. Gimana? Itu ya. Itu satu jawabannya dan satunya itu pertanyaannya. Kemudian mencari yang cocok dulu. Jawaban yang pertanyaannya gitu. Ya, udah 12 menit untuk mengerjakan itu. Untuk presentasinya kelompok yaitu Mas Daga. Saya untuk memberikan hasil diskusi kami.
Ya, tepuk tangannya. Ya, terima kasih untuk Mas Danang. Kemudian yaitu kesimpulan. Ya. Kesimpulannya yaitu pentingnya, yang pertama yaitu pentingnya adalah sifat penting yang memungkinkan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi. Nah, itu saya ulang kembali ya. Elastisitas adalah sifat penting yang memungkinkan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi. Yang kedua, aplikasi beragam. Sifat elastisitas memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti olahraga, konstruksi, dan teknologi. Yang ketiga itu pengembangan material. Pengembangan material baru dengan sifat elastis yang lebih baik terus berlanjut untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan produk. Ya, materinya mungkin sudah selesai ya anak-anak. Ya Pak. Saya ingin bertanya, berikan contoh dua contoh benda yang elastis. Nah, betul sekali benda yang anak-anak. Ini kita pasti kita semua ya Allah. Ya, benar. Bagaimana perasaan anak-anak dalam belajar ini? Rasanya bikin Kita Lapar. oh lapar. Pengen pulang, Pak. Oh pengen pulang. Iya. Nah betul sekali. Pulang aja ya. Iya. Ya udah mungkin waktu itu pembelajaran pada hari ini atau pada saat ini. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpinnya saya minta untuk Mas Hafidz Fauzin Madruf. Saya lagi Pak. Iya, kamu sekali ya. Untuk mengakhiri ini semua kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Kita mulai. Ya, terima kasih. Oke, cukup itu pembelajarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.